Halo semua, selamat pagi. Saya membuat video ini setelah hari Sabtu kemarin. Saya membuat video harian mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 2021. Anyway, saya pikir setelah sense yang saya dapat tentang apa sih minggu ini, dan nanti akan berakhir di hari Sabtu tuh ada bulan purnama di Aquarius ketika kita seperti melewati hal yang besar kayak 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 kalau di film itu kira-kira dia berada di chapter terakhir. Chapter terakhir itu ketika semuanya terbongkar dan setelah menerima semua itu, so what? What next? Kira-kira seperti itu pada akhir minggu. Tapi di mana-mana chapter terakhir dari buku novel, terutama karena ini kan ceritanya cerita keseharian, ditambah seperti film yang lain juga, itu adalah saat yang paling seru. Jadi minggu ini adalah termasuk minggu yang seru buat beberapa. Saya selalu mengatakan bahwa ambil hanya jika resonan, tetapi kalau saya membaca dari apa yang ada di langit, ya dari astrologi maksudnya, ini termasuk saat yang penting ketika satu pintu tertutup itu minggu lalu. Sekarang kayak ini dampak emosi yang kita rasakan mengolah semua dengan semua informasi yang baru, so what? So what-nya itu mungkin akan lebih didalami di minggu depan setelah tanggal 25, jadi mulai dari tanggal 26. Anyway, itu hanya angka ya, hanya angka. Jadi kadang-kadang kita belajar sesuatu dari satu periode, tetapi pelajaran itu tidak kita gunakan pada saat periode itu berlangsung, tetapi periode kemudian. Jadi yang paling penting dari semua peristiwa yang kita lewati adalah mengambil pelajaran dan hikmah darinya dan membuat itu menjadi kita lebih mengerti dengan situasi lingkungan. Itu yang paling penting. Pada akhirnya, kalau kita mengerti situasi lingkungan, kemudian berarti kan kita punya waktu untuk mencerna di dalam diri kita dan kemudian mengambilnya sebagai bagian dari kenyataan yang tidak bisa dihindari, maka kita juga akan lebih siap untuk merespon hal tersebut secara positif. Jadi, apapun yang di luar itu kita perlu satu filter lagi untuk menerimanya sebagai bagian dari kehidupan kita. It's always like that. Cuman filter itu buat beberapa orang benar-benar tidak ditembus ya. Jadi melihat itu sebagai bagian dari luar saja, bahwa pengalaman kita itu nggak ada hubungannya sama pelajaran hidup kita. Ada yang menggunakan filter itu dalam waktu lumayan lama, jadi setelah siklus yang berikutnya baru bisa memahami secara utuh dan berani mengambil tindakan. Ada juga yang bisa langsung, dan barangkali ini termasuk orang yang terbiasa untuk selalu menghubungkan antara yang di luar dengan diri. Jadi semua itu sebenarnya personal, tapi pada akhirnya semua itu personal dalam arti bukan antara orang tersebut dengan kita, tetapi itu adalah alat komunikasi buat kita. Begitu. Nah, ini juga termasuk salah satu periode di mana kita harus mengalami peristiwa yang menyakitkan. Jadi kalau di dalam spiritualitas, pengobatan, ada situasi di mana kita dikasih hak untuk mengobati karena memang dia akan menjadi lebih baik dan universe akan membantu untuk pengobatan tersebut. Tetapi ada situasi di mana luka itu bukan sakit, tetapi sesuatu yang harus dialami untuk seseorang belajar dari situ. Luka batin maksud saya. It's not easy, of course. Kalau dari ilmu kesehatan, ilmu psikologi, psikiatri itu jelas sama-sama sakit. Tapi kalau saya melihatnya, ada hal yang kita bisa bantu orang untuk sembuh, remove something gitu ya, tanpa dia sadari, tanpa ilmunya dia. Tetapi ada yang memang
harus disembuhkan bukan oleh orang lain tetapi oleh dirinya sendiri. Artinya, memang ini adalah periode yang harus dilewati oleh orang yang bersangkutan untuk dia belajar sesuatu dari hal tersebut. Apa yang akhirnya bisa diambil adalah ketika semua itu pada akhirnya membentuk pribadinya yang lebih matang dan lebih mendekatkan diri pada penciptanya. Karena sebenarnya semua kesukaran itu kan pada akhirnya larinya ke situ. Tapi kan tidak mudah karena kita selalu melihatnya personal ke orang yang melakukan sesuatu yang buruk kepada kita dan kita tidak suka pada orang itu specifically dan kemudian yang membuat kita semakin punya hambatan untuk segera sembuh adalah kita membenci orang itu specifically ke orang tersebut. Dan kalau kita membenci, kita marah, kan harus ada proses di mana kita harus mampu memaafkan dulu, memaafkan dia, memaafkan kita, menerima itu sebagai bagian dari perjalanan, baru kemudian kita bisa legowo menjalani periode yang berikutnya. Nah, itu yang paling banyak menghentikan kita. Dan oleh sebab itu tadi, filter bahwa kejadian di luar diri kita itu adalah bagian dari kita, yang kita juga memang meminta tanda petik supaya itu terjadi pada kita dan kita belajar dari situ secara spiritual, itu tidak semua orang bisa melihatnya demikian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang kita terluka hatinya, dan ini adalah satu hal yang pada tahapan tertentu itu semua orang pernah mengalami. Tapi buat beberapa ini sungguh sangat mendalam lukanya, berat sekali. Dan ketika itu terjadi, maka memang yang mau tidak mau harus dilewati adalah merasakan luka itu sebagai sesuatu yang seperti mengambil sebagian dari jiwanya. Seperti kehilangan bagian dari jiwanya. Dan itu adalah masa yang sangat menyakitkan. Buat beberapa yang resonate, ini mungkin yang dirasakan ketika sedang menangisi mengapa orang lain melakukan hal itu terhadap diri kita. Dan kembali kemarin saya sudah mengatakan kita menjadi sangat kecewa karena kita berpikir dia melakukan gitu seharusnya, jadi ada komparasinya, seharusnya dia melakukan hal lain. Itu yang membuat kita semakin jatuh, semakin sakit, semakin sukar untuk bangkit lagi. So, what should we do? Nggak ada lain, kita nggak bisa escape dari perasaan itu. Kita alami, kita menangis, kita marah, kita berteriak, kita menendang, dan lain sebagainya. Do whatever you need to do, tapi tentu saja ada tapinya. Semua itu selalu akan ada konsekuensinya. Buat beberapa, ini masih hal baru yang dipelajari. Jadi, melakukan semua itu, membalas semaksimal mungkin, revenge, ya, balas dendam, membuat orang yang menyakiti itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu termasuk salah satunya. Dan buat yang masih berada di situ dan masih berpikir itu adalah jalan yang terbaik untuk menyembuhkan luka, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi saya akan bicara lanjut. Jadi ini di titik di mana orang ketika sudah melakukan balas dendam, ternyata balas dendam itu hanya memberikan kepuasan sesaat. Dirasakan bahwa untuk apa? Kalaupun dia menderita, lalu saya bisa tertawa terbahak-bahak bangga bahwa saya bisa melakukan sesuatu balik ke dia. Biasanya ternyata tidak. Ternyata kita juga tidak ingin hal tersebut itu dialami oleh orang lain. Karena kita punya hati, dan hati kita itu adalah sesuatu yang bisa belajar dari pengalaman. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka memang kita hanya bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa kalau bukan kita yang membalas,
kita tidak perlu khawatir, karena ada pihak lain, tanda petik, yang punya otoritas untuk memberikan keseimbangan pada dia. Kalau memang dia mengambil sesuatu yang berharga dari kita, apapun bentuknya, termasuk pride kita, dia akan membayarnya. Tapi itu bukan kita polisinya, bukan kita hakimnya, bukan kita yang menentukan dia dihukum seperti apa. Ada yang berwenang di sana. Yaitu tadi pencipta kita yang maha adil, yang maha seimbang itu. Mereka pasti bayar, nggak mungkin nggak. Nah, kalau kita bisa berpikir sampai di situ, jadi tadi yang udah lewat ya, udah nyoba balas dendam dan ternyata tidak ada manfaatnya. Mungkin ada yang sudah sampai melakukan balas dendam, ada yang kemudian berpikir kembali 2 kali, nggak usah balas dendam lah. Saya serahkan semua, karena ini memang balasan itu pasti akan datang kepada dia. Tetapi tetap apa yang bisa kita lakukan dan dalam otoritas kita, misalnya melaporkan pada polisi, atau melaporkan pada pihak-pihak yang memang terkait, jadi termasuk keluarga besar, agar tahu duduk persoalannya, itu sudah dilakukan. Jadi intinya kita jujur tidak hanya ke diri sendiri, tetapi ke orang-orang di sekitar kita yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Jadi itu semua sudah kita lakukan, maka keadilan itu akan datang dengan sendirinya dan kita hanya bisa berusaha untuk berserah kembali lagi. Mengembalikan semua kepada pencipta kita dan berpikir bahwa dia yang sangat menyebalkan, yang kita tadinya sangat membenci, itu sebenarnya bukan dia sebagai orang, tetapi dia sebagai alat komunikasi. Kita bertanya, jadi saya dikasih orang yang berkhianat, atau saya menjadi orang yang berkhianat gitu ya, karena bisa dari dua belah pihak. Itu pelajaran apa yang ingin saya ambil? Oh, ini ternyata tentang komitmen. Oh, ini ternyata tentang keadilan. Oh, ini ternyata tentang cinta tak bersyarat. Apapun pelajarannya dari situ, dan setiap orang punya caranya sendiri untuk mengerti pelajaran apa yang sedang diberikan kepada masing-masing. Dan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah pelajaran, selama pelajaran itu adalah tentang kehidupan. Kadang-kadang ada gelap, kadang-kadang ada terang, dan itu juga nggak salah. Kalaupun kita belajar tentang kemarahan, itu adalah sisi lain di mana kita perlu mengerti. Kalau kita melihat orang begitu marah, kita juga paham rasanya marah kayak apa. Jadi kita tidak pernah mengecilkan reaksinya orang terhadap masalahnya. Kadang ada orang yang marah sekali untuk sesuatu yang kayak gitu aja marah. Kalau kita pernah merasakan sendiri marah, kita paham, ya iya dia marah kayak gitu. Aku tahu itu nggak ada gunanya, tapi dia memang masih di level tersebut. Jadi dia memang harus marah, harus mengamuk. Apakah kita akan kehilangan cintanya kepada dia? Kan belum tentu, tidak harus. Kita juga tahu bahwa ada orang menyebalkan, tapi ya memang dia begitu. Karena dia belum sampai pada tahap di mana kita sudah berada sekarang. Itu yang namanya empati. Dan semua masalah yang menyakitkan kita itu pada akhirnya sebenarnya mengajarkan kita tentang empati. Kita tidak akan melakukan hal seburuk yang dia lakukan. Kenapa? Karena kita tahu itu menyakitkan. Kita udah pernah berada di sisi itu, sehingga kita tidak ingin membuat orang lain berada di sisi tersebut. Dan itu adalah naluri yang sangat apa ya? Sangat basic. Saya udah pernah cerita di salah satu video saya ya, harian, tapi saya akan membuat lagi, mengatakan lagi bahwa ada percobaan di monyet Jepang ya, yang suka digambarnya dia suka berendam di air panas di musim salju. Percobaan ini menurut saya sebenarnya sangat tidak etis, tapi banyak sekali yang kita ambil pelajarannya, itu ketika makanan hanya bisa diperoleh oleh monyet tersebut kalau dia menyakiti monyet yang lain. Dan
hasilnya adalah bahkan monyet aja gitu ya, makhluk yang bisa merasa, bisa berpikir, tapi inteligensinya tidak setinggi manusia, jauh banget. Itu dia akhirnya memilih untuk lebih baik saya kelaparan daripada saya harus menyakiti orang lain. Isn't that something itu? Untuk makhluk yang bisa berpikir, bisa merasa, tetapi tingkat inteligensinya rendah. Jadi itu sangat basic bahwa kita tidak ingin menyakiti orang lain. Dan kalau sampai ada orang yang mampu menyakiti orang lain, berarti dia memang masih berada di level yang jauh dari kita. Atau dia melakukannya tanpa disadari. Karena kemampuan berpikirnya kurang, atau memang dia punya masalah psikologis yang tidak mampu untuk berempati. Itu ada namanya, saya tidak akan menyebutkannya di sini, tapi it happens. Nah, jadi kembali lagi, maaf panjang lebar. Ini ceritanya adalah tentang ketika kita mengalami masalah itu, kita sakit hati, kemudian mencoba untuk keluar dari masalah tersebut. Dan kadang-kadang memang setelah masalah itu berlalu, dan ini mungkin juga cerita masa lalu ya, bukan sekarang, itu kita move on, tetapi hati kita masih terluka. Kita masih menyalahkan diri sendiri, dan kita nggak bisa lepas dari perasaan bersalah tersebut, karena melakukan sesuatu yang hanya kita sadari, dan nggak ada orang lain yang bisa memahami betapa besarnya rasa bersalah kita. Nah, itu yang saya ceritakan pada hari ini adalah sesuatu yang ada di dalam kita, masih terluka, tetapi kita mencoba untuk tersenyum dan terus berjalan dalam kehidupan. Sampai satu saat universe memberi kesempatan pada kita untuk kembali ke situasi tersebut. Dan apa yang kita lakukan pada saat itu adalah kita menghadapi dengan kondisi yang udah beda. Jadi ketika dulu kita terluka, kita seperti maju ke pertempuran tanpa perlindungan sama sekali karena kita belum belajar dan kita belum bisa mengantisipasi. Ini dibuka lagi, itu adalah supaya kita yang sudah lebih dewasa, kita sudah lebih mampu mengantisipasi, kita sudah mampu untuk membuat shield pertahanan diri kita dipaksa masuk lagi ke dalam situ. Kemudian mengerti, oh gini seharusnya. Tapi itu kan sudah berlalu. Walaupun seharusnya sudah berlalu, tetapi itu tetap punya efek healing buat kita. Dan itu yang kita hadapi, energi itu yang kita hadapi dalam minggu ini, yaitu ketika kita kayak dipaksa untuk menganalisis kembali situasi yang tanda petik perlu perbaikan, itu supaya kita berpikir, oh seharusnya begini. Oh, kalau seharusnya begini, sekarang mungkin masih ada waktu untuk kita melakukan sesuatu. Setidaknya, kita bisa mengkomunikasikan dan menyatakan sesuatu yang tidak bisa terucapkan pada saat itu. Katakan sesuatu yang tidak bisa terucapkan pada saat itu. Misalnya, saya sangat sakit hati dengan apa yang kau lakukan pada saya. Atau, saya sebenarnya sangat mencintaimu, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan pada saat itu. Something like that. Katakan semua, saya sebenarnya sangat ingin memelukmu, tapi pada saat itu saya seperti tidak punya keberanian untuk stand up buat dirimu, karena saya sendiri punya masalah dengan keberanian saya. Katakan semua, buka semua kepada orang-orang yang terpengaruh, terdampak oleh peristiwa tersebut. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Ketika komunikasi itu berjalan, ketika kita berani membuka luka tersebut, maka seperti ada beban yang lepas dari kita, dan itu yang diharapkan bisa terjadi pada minggu ini. Dan untuk melakukan itu sama sekali bukan hal yang mudah, itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, ketika kita berani stand up untuk diri kita berani untuk mengatakan apa yang harus kita katakan tanpa takut pada hal lain, dengan situasi yang sudah berubah, ketika kita juga sudah lebih memahami kondisinya, kenapa orang melakukan hal tersebut, kenapa kita melakukan hal tersebut,
maka itu adalah seperti melepaskan beban itu dari diri kita dan kita bisa masuk pada periode penyembuhan. Seperti itu. Oke, sampai di situ titik, dan ini adalah kartu yang akan saya ambil. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari informasi, dan mudah-mudahan ini juga sesuatu yang saya bisa pahami. Dari kartu Lenormand, 3 kartu ya sebagai tambah, dan ini semua adalah termasuk dari cerita tadi melengkapi. Kartu pertama adalah gambar fox, kartu keduanya papi, kartu ketiganya saya ambil dulu semua kartunya. Oke. Kemudian dari ini The Fairy. The Fairy saya akan ambil 2. Manifestation. Satu lagi Precious Time. Dan ini dari Sufi Wisdom Oracle saya akan ambil 1. Self-creation. Oke. Jadi kalau dari 3 kartu pertama itu, ya kita lihat begini gambarnya. Jadi yang pertama, yang di sebelah kiri yang ini ya. Jadi memang ada kejadian di mana kita tidak tahu persis apa masalahnya, dan ada sebagian dari yang kita miliki itu diambil dan kita tidak tahu kondisinya pada saat itu. Saat ini kita lebih tenang dan melihat itu sebagai bagian dari apa ya, dia tetap teman gitu. Somehow kita ngerasa bahwa dia tetap teman. Isn't that strange? Jadi fox-nya tadi somehow kita bisa memperlakukan sebagai teman. Kenapa? Karena memang mungkin kita sudah merasa bahwa ini nothing personal. Saya melihat cross ini sebagai beban itu ada ditanggung oleh masing-masing. Jadi tadi nothing personal. Jadi kalaupun saya melihat dia dulu sebagai orang yang melakukan sesuatu terhadap saya sekarang melihatnya ya biasa aja gitu. Kayak teman, kayak orang yang berada di sekitar saya, dan dia juga justru malah mencoba untuk berbaik hati pada kita. Mungkin kita juga membalasnya dengan kebaik-hatian. Tetapi apapun yang dia sudah lakukan, kita sudah maafkan, biarkan hitungan matematika tentang apa yang harus dia bayarkan yang di luar kemampuan kita, karena kita tidak mungkin menghukum dia, kita bukan polisi, kita bukan hakim, kita bukan kepala penjara. Jadi kita serahkan pada yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, termasuk yang real manusia, ya, real manusia, polisi, hakim, penjara, maupun yang tidak real, yang spiritual, itu sudah ada yang menangani. Makanya kita merasa lebih nyaman, happy one. Dan semua itu ditanggung pribadi. Kemudian 2 kartu tadi yang ditambahkan adalah, yang pertama keluar adalah manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now, write it down on paper. Manifestation step 1. Jadi, kalau gitu ya udah, apapun yang ingin diwujudkan dalam kehidupan kita mulai aja sekarang. Jadi kita udah nggak stuck lagi di masalah yang lalu. Precious time. Ini adalah waktu itu sangat berharga. Setiap hari kita makan waktu. Nggak pernah lebih banyak. Waktu kita itu kita makan setiap detik, setiap langkah kita makan. Maka kita perlu menghargai waktu di mana kita masih bernapas. Pakai waktu ini untuk memanifestasikan apa yang menjadi misi kehidupan kita. Dan ini adalah self-creation. Be the author of your own life. Be the author of your own life. Iya, jadi jangan tergantung pada apapun yang di luar. Yang di luar semua adalah untuk mengajarkan kita tentang kehidupan, tapi apa yang menjadi visi kita,
itu adalah kita sendiri yang membuatnya menjadi konkret, kita sendiri yang menetapkan langkahnya apa, dan kita sendiri yang melampaui, melangkah satu demi satu menuju apa yang kita inginkan tentang diri kita. Dan bagaimana kita berkontribusi pada kehidupan di mana kita hidup sekarang. Itu adalah bulan purnama di Aquarius yang tadi saya katakan di awal. Kita menjelang bulan purnama dan kita berharap bahwa di masa ini apapun ceritanya di luar sana, bulan purnama, whatever, kalau kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang menyakitkan kita untuk menjadi pelajaran dan kemudian memberikan kita arah bagaimana sebaiknya kita ke depan, itu adalah informasi yang diberikan dengan penuh cinta kepada diri kita. Saya pikir begitu. Oke, Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.